Halo teman-teman semua, selamat siang Mas Yaki, Mas Arif, Mas Burhan, dan Mas Fauzi. Selamat datang di podcast kita kelompok 7 di hari ini 1 Agustus ya, di hari Jumat. Mungkin hari ini kita akan ngobrol santai aja sih Mas ya, terkait gimana sih kita membangun Kementerian Pekerjaan Umum ini agar bisa lebih baik, lebih kuat, dan mungkin bisa lebih siap dalam menghadapi di masa depan. Atau mungkin kita langsung mulai aja ya Mas Yaki. Mungkin kita angkat topik di hari ini, mungkin kita ambil topik yang sangat menarik yaitu what we can do to make Kementerian PU to be stronger and to be better. Itu Mas Yaki. Iya, Mas Dika. Mungkin kita akan berdiskusi secara lebih mendalam ya, berdasarkan pengalaman kita masing-masing di tempat atau unit kerja kita, tentang tantangan yang kita hadapi, peluang yang bisa kita manfaatkan, dan tentu saja harapan kita untuk Kementerian PU agar bisa lebih baik ke depannya. Karena menurut pendapat saya, perubahan besar itu selalu dimulai dari ide, dari keberanian untuk bertanya, dan dari niat untuk berkontribusi. Mungkin pertama-tama kita mau mendengar pendapat dari Mas Arif dulu nih. Gimana Mas Arif? Baik, terima kasih Mas. Seperti yang kita ketahui bersama Mas, Kementerian Pekerjaan Umum saat ini baru saja melakukan transformasi ya Mas. Dari segi kelembagaan yang sebelumnya Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan juga Kementerian PKP. Perubahan nomenklatur seperti penggantian nama instansi, unit organisasi, ataupun jabatan menuntut manajemen perubahan yang terstruktur, strategis, dan juga partisipatif. Dalam proses perlaksanaannya, manajemen perubahan sangat kompleks, Mas, untuk permasalahannya. Karena melibatkan banyak aspek kelembagaan. Tantangan utama yang sering dihadapi dalam manajemen perubahan itu antara lain adanya resistensi terhadap perubahan. Jadi banyak pegawai yang seringkali sudah merasa nyaman dengan cara kerja lama mereka dan khawatir terhadap dampak perubahan terhadap posisi, peran, dan juga beban kerja mereka masing-masing. Kemudian yang kedua ada budaya organisasi yang masih kaku, Mas. Banyak budaya birokrasi yang hierarkis dan juga prosedural sering tidak sejalan, Mas, dengan tuntutan manajemen perubahan. Kemudian yang selanjutnya adalah kepemimpinan yang masih belum transformasional, Mas. Jadi tidak semua pemimpin yang ada di unit organisasi mampu menjadi agen perubahan untuk organisasinya. Kita sebagai seorang ASN muda di Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peran strategis, Mas, dan energi besar dalam mendorong keberhasilan manajemen perubahan. Kita harus menjadi motor penggerak masa depan birokrasi yang lebih adaptif dan juga modern. Dengan keberanian untuk mencoba, kemauan untuk belajar, dan juga komitmen yang baik untuk saling berkolaborasi. Kita dapat menjadi bagian penting dalam menyukseskan manajemen perubahan di Kementerian PU. Perubahan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah yang kecil dan juga konsisten dilakukan oleh individu-individu yang peduli seperti kita sebagai ASN muda. Ada beberapa contoh tindakan yang dapat kita lakukan sebagai seorang ASN muda. Yang pertama adalah membentuk forum ataupun komunitas ASN muda. Inisiasi forum ASN muda ini sebagai wadah kita untuk bertukar ide dan juga inovasi yang dapat membawa perubahan bagi organisasi. Kemudian yang kedua adalah mengusulkan dan juga mengembangkan inovasi kecil, Mas. Kita melakukan identifikasi terhadap proses kerja yang mungkin masih dianggap manual ataupun kolot, lalu kita buat ide perbaikan ataupun perubahan dalam prosesnya. Kemudian selanjutnya adalah kita aktif memberikan umpan balik, Mas, terhadap kebijakan internal. Kita ikut serta dalam survei internal, kemudian ada forum evaluasi, kita juga menulis masukan melalui media sosial ataupun media resmi instansi. Kita sampaikan usulan perubahan, baik itu kebijakan yang berbasis data ataupun studi singkat gitu, Mas. Harapannya, Mas, kita melalui perbaikan manajemen perubahan yang optimal di Kementerian PU mampu membentuk birokrasi yang adaptif,
yang inovatif, dan juga berorientasi terhadap hasil. Dengan SDM yang kompeten, sistem kerja yang efisien, dan juga kepemimpinan yang visioner, perubahan ini menjadi kunci tercapainya pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung visi pembangunan nasional jangka panjang. Mungkin itu, Mas. Mungkin dari Mas Fauzi ada tanggapan lain, Mas. Oke, Mas Arif ya, makasih ya atas pendapat dan dalam macam bentuk paparannya. Saya sangat setuju dengan penjelasan yang Mas berikan. Paling saya sedikit menambahkan sedikit pendapat saya ya, apa yang bisa kita lakukan nih biar Kementerian PU itu menjadi lebih baik. Mungkin pertama-tama paling kita harus kita ketahui ya bahwa banyak tantangannya ya untuk di Kementerian PU sendiri. Nah, salah satunya adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim yang terjadi saat ini tentu ini menjadi tantangan bagi Kementerian Pekerjaan Umum untuk bagian infrastruktur nih, teman-teman. Nah, yang akan kita bangun, baik yang sudah ada maupun yang akan datang nanti. Sebagai contoh, kita kan belum lama nih pernah dengar bahwa banjir besar terjadi di Bekasi kan. Nah, itu penyebabnya apa sih bisa seperti itu? Nah, itu dikarenakan perubahan iklim yang ada, sehingga curah hujan itu semakin berubah, mengakibatkan struktur sungai yang berubah, sehingga mengakibatkan banjir yang tidak bisa ditentukan seperti hari ini, saat ini. Nah, menurut saya, ini tuh menjadi tantangan besar sih untuk kedepannya. Bagaimana kita dapat membangun infrastruktur yang lebih baik dapat dalam menghadapi berbagai perubahan iklim yang ada di kemudian. Terus, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai ASN nih, ASN Linda, apa sih yang bisa kita terapkan atau kita terapkan nanti di kemudian hari sebagai bentuk perbaikan di Kementerian PU. Nah, paling yang paling dasar itu adalah menerapkan konsep berahok ya. Itu kan udah sering dibahas beberapa kajian atau apa. Ini kan sebagai inti dari ASN ya. Terus kita bisa juga dengan bekerja dengan integritas dan transparansinya ditingkatkan, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, mengutamakan pelayanan publik yang responsif, mendukung infrastruktur ramah lingkungan, mendorong kolaborasi dan inovasi, taat terhadap SOP dan standar teknis, menjadi ASN yang adaptif dan proaktif, serta menjaga citra dan semangat institusi kita, yaitu Kementerian PU. Untuk kedepannya, harapan saya sih semoga Kementerian Pekerjaan Umum ini dapat terus meningkatkan kinerja demi membangun masa depan bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan pemerintah, mari kita wujudkan generasi Indonesia emas di tahun 2025. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya sampai saat ini. Mungkin ada tanggapannya dari Mas Burhan, gimana ke depannya, apa yang bisa kita lakukan untuk Kementerian PU. Oke, menarik ya yang dibahas oleh Mas Fauzi gitu. Bagaimana kita melihat kondisi infrastruktur kita akhir-akhir ini dan Kementerian PU itu salah satu yang berperan penting nih dalam perbaikan ataupun pembangunan infrastruktur tersebut. Solusi yang tadi Mas Fauzi sampaikan semoga bisa menjadi perbaikan juga untuk masyarakat kita juga bisa mendapatkan infrastruktur dan akses yang baik juga untuk keseharian mereka seperti itu. Lalu kemudian kalau misalnya dari pengalaman saya sendiri ya, saat ini saya ditempatkan di unit kerja Biro Pengelolaan Barang Milik Negara nih. Jadi di sini itu kita mengurusi semua hal terkait pengelolaan barang milik negara ataupun aset dari Kementerian PU secara keseluruhan. Nah, kemudian selama saya berada di tugas ini, saya melihat ada beberapa kondisi yang seharusnya bisa diperbaiki gitu. Ada beberapa tantangan yang seharusnya bisa diperbaiki dan menjadi satu concern bersama gitu. Apa itu? Menurut saya adalah administrasi dan komunikasi. Karena saya menemukan bahwa pilihan media pendukung pekerjaan itu masih kurang tepat gitu. Contohnya dalam tim ini kita perlu membuat beberapa surat gitu dari usulan mengenai pemanfaatan aset tersebut gitu yang merupakan salah satu pendukung atau penyumbang PNBP terbesar nih di Kementerian PU. Tapi surat-surat yang penting itu masih dibuat dalam media yang kurang tepat gitu.
Microsoft Excel gitu. Sedangkan menurut saya yang lebih tepat adalah menggunakan Word gitu. Kita bisa mendapatkan format yang pasti, membuat pekerjaan kita lebih cepat pastinya dan akurat juga gitu. Dan dengan ketidaktepatan ini ya, itu memunculkan resiko gitu, dampak negatif gitu. Jadi pekerjaan ini jadi lama terselesaikan gitu, dan kemudian potensi untuk menerima PNBP itu tidak kita terima pada saat atau waktu yang seharusnya gitu. Ini kan menjadi salah satu apa ya, kehilangan dari Kementerian PU sendiri gitu. Lalu kemudian ada juga ya mengenai dokumen pelengkap nih. Dari surat-surat tersebut kan membutuhkan dokumen pelengkap yang harus dilengkapi atau disertakan oleh balai atau satker tersebut. Nah, saat surat itu dikerjakan, ternyata dokumen pelengkap itu tidak ada atau tidak seharusnya dikirimkan kepada yang mengerjakan gitu. Jadi itu membutuhkan satu proses lagi yang mungkin kadang panjang, kadang juga singkat gitu. Tapi sesuatu yang nggak dibutuhkan dalam proses pemanfaatan ini, tapi akhirnya harus dilakukan gitu. Itu cukup membuang waktu juga dan makin memperpanjang dari penyelesaian surat atau usulan tersebut gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah mengenai komunikasi. Dari dokumen pendukung tersebut kita nggak selalu bisa dapat eh, surat ataupun informasi yang akurat. Terkadang terdapat kesalahan penulisan ataupun kekurangan penulisan gitu. Ketidakakuratan itu membutuhkan konfirmasi nih dari pihak saya kemudian kepada pihak balai gitu. Dan komunikasi yang dilakukan itu masih kurang efektif karena masih berpindah-pindah ke orang yang berbeda-beda gitu. Kembali ini membutuhkan waktu lagi, membutuhkan proses yang seharusnya bisa kita hilangkan ya untuk mempersingkat proses tersebut gitu. Guna sampai di tujuan akhir kita bisa memanfaatkan aset tersebut dan BP untuk Kementerian PU itu sendiri. Kemudian kalau dari tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi ya, mungkin yang bisa saya lakukan di sini adalah mencoba untuk mengajukan perubahan format dari surat-surat yang dibuat ya, yang saat ini dibuat gitu, untuk bisa lebih cepat dikerjakan, lebih akurat juga dihasilkan gitu. Dan kemudian mengenai tantangan dokumen itu, kita bisa menginisiasi untuk menggunakan file berbagi pakai, file sharing gitu, untuk kita bisa meletakkan atau menyimpan semua dokumen yang dibutuhkan, dokumen penting yang dibutuhkan dalam proses dari pemanfaatan ini agar semua pihak yang membutuhkan itu bisa lebih cepat gitu mendapatkannya dan lebih akurat gitu. Dan kemudian mengenai komunikasi, mungkin kita harus kayak membuat satu jalur yang benar, yang tepat ya, memutuskan PIC dari mungkin balai tersebut atau UNOT tersebut siapa, jadi nggak ada lagi kasus berpindah-pindah PIC atau dilempar sana lempar sini. Dengan satu PIC dan mungkin dengan membuat grup yang sama gitu dari keseluruhan PIC dari seluruh balai atau UNOR tersebut, itu membuat pekerjaan kita lebih mudah dan lebih cepat gitu. Dan saya berharap ya dengan solusi-solusi yang saya rencanakan ini atau inisiasi yang saya bayangkan ini itu bisa memaksimalkan kerja tim di biro saya dan juga dapat memberikan kontribusi yang baik nih pada kinerja Kementerian PU itu sendiri. Seperti itu sih pengalaman pribadi saya. Mungkin ada tanggapan atau mungkin ada cerita gitu dari Mas Zaki. Boleh. Baik, nyambung nih dari Mas Burhan tentang folder-folder tadi ya yang sempat di-mention masih di mana-mana. Itu sebenarnya tantangan di era digital saat ini ya Mas Burhan ya. Kementerian Pekerjaan Umum menghadapi tantangan besar dalam melakukan transformasi digital, terutama dalam pengelolaan infrastruktur nasional. Proses kerjanya masih bersifat manual, kebanyakan ya, bergantung pada dokumen fisik yang kalau kita cari itu kan agak susah ya sebenarnya ya. Kalau misalnya mau kita gali-gali dokumen yang lama itu agak makan waktu ya. Karena kita belum apa
tempatnya di mana atau siapa yang pegang, kita kan juga tidak terdata dengan baik kan. Nah, mungkin hambatannya itu beberapa ada dari keterbatasan SDM kita yang sepenuhnya mungkin belum mampu menguasai teknologi digital ini. Lalu infrastruktur teknologi informasi yang belum merata juga karena cakupan wilayah kerja PU ini kan se-Indonesia luas sekali ya. Jadi akses internet juga beberapa daerah juga masih belum sama levelnya dengan kita di Jakarta mungkin ya. Lalu resistensi terhadap perubahan di mana sebagian pegawai masih nyaman dengan sistem kerja yang lama. Jadi nggak mau belajar kalau misalnya ada sistem yang baru, malas belajar gitu karena udah terbiasa dengan sistem yang lama. Lalu solusinya mungkin kita dapat melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas ASN, terutama dalam menguasai software tersebut. Lalu penerapan sistem e-government secara bertahap dan integrasi antar unit kerja serta kolaborasi dengan pihak eksternal mungkin ya seperti startup teknologi atau universitas guna mengembangkan platform berbasis AI atau teknologi modern. Lalu juga saya berharap melalui digitalisasi kita dapat meningkatkan efisiensi kerja karena prosesnya menjadi lebih otomatis dan minim kesalahan manual, lalu mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta membangun sistem yang adaptif dan modern, bukan hanya dalam membangun fisik infrastruktur, tapi juga cara kerja internal kita lebih cerdas dan inovatif. Digitalisasi itu sebenarnya bukan sekedar tren aja, tapi kebutuhan di era saat ini. Karena langkah ini penting untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh dan maju melalui sistem birokrasi yang profesional dan berbasis teknologi. Nah, dari yang saya sampaikan, kalau Mas Dika boleh kasih pendapat, saya mau dengar dong. Ya, terima kasih untuk Mas Zaki. Ini terima kasih teman-teman juga pendapat-pendapatnya. Saya sangat apresiasi sama teman-teman semuanya. Mungkin benar apa yang dikatakan sama Mas Zaki ya. Kalau di era perkembangan zaman sekarang itu kan memang digitalisasi itu memang sangat butuh ya dan sangat penting ya untuk membangun Indonesia yang lebih maju, mungkin yang lebih tangguh seperti itu. Mungkin kalau boleh saya izin menambahkan, kalau menurut pendapat saya sendiri terkait ini ya Mas ya, di tantangan atau hambatan yang ada di kementerian kita, mungkin kalau menurut saya pribadi masih ada beberapa tantangan ya. Contoh semisal seperti koordinasi di lintas unit yang mungkin belum optimal Mas. Jadi contohnya kita Kementerian PU memiliki banyak direktorat jenderal ya Mas ya. Tapi kadang proyek-proyeknya itu sering tumpang tindih atau lambat karena koordinasi antar unornya itu belum terintegrasi secara baik. Kemudian apa namanya kesenjangan kualitas SDM juga di kita juga belum merata Mas. Jadi masih ada kesenjangan di antara pusat maupun daerah gitu. Jadi mungkin ke depannya kita butuh pelatihan berkelanjutan atau mungkin bisa juga distribusi SDM yang secara rata atau mungkin secara adil gitu ya Mas ya. Terus sama juga seperti Mas Yaki tadi, memang kalau terkait di sistem digitalisasi, di kita itu masih kadang banyak yang secara manual, belum secara sepenuhnya terintegritas gitu, Mas. Mungkin kita sebagai ASN muda di dalam Kementerian PU bisa semoga bisa menjadi agen perubahan ya. Jadi kita bisa membawa energi baru, semangat reformasi baru, dan kita jadi pelopor dalam membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, mungkin yang sangat adaptif. Kemudian kita bisa menjadi juga inovasi dan teknologi karena kita kan ASN muda tumbuh di era digital juga, Mas, gitu. Terus selanjutnya untuk peran kita, kita juga bisa ini, Mas, menjadi jembatan komunikasi antar lintas generasi. Jadi di kita kan bisa antara senior dan generasi muda ada apa namanya kita yang bisa menyambungkan antar lintas generasinya. Kemudian untuk harapan kita
ke depan Kementerian Pekerjaan Umum. Semoga bisa menjadi contoh reformasi birokrasi yang nyata, cepat, akurat, dan melayani masyarakat dengan teknologi dan integritas tinggi. Dan ASN muda seperti kita semua juga diharapkan menjadi garda terdepan untuk perubahannya dan membawa semangat digitalisasi, kolaborasi antar sektor, dan ide-ide baru yang bisa memperkuat budaya kerja yang inklusif dan adaptif. Itu Mas Burhan, Wow, mungkin luar ada biasa banget masukan ya. lain. Iya, luar biasa banget nih Mas Dika nih. Jadi memang kita sebagai ASN muda tuh memang menjadi garda terdepan ya. Jadi garda terdepan apapun ya, background pendidikan kita, apapun jabatan kita di sini, kita bisa menjadi garda terdepan bagi PU yang lebih baik dan lebih kuat lagi gitu. Dan wow, nggak terasa 20 menit kita udah ngobrol-ngobrol nih, pandangan dari teman-teman semua ya. Saya sangat bersemangat banget nih tentang pembahasan kita hari ini tentang bagaimana kita bisa membuat Kementerian PU itu lebih baik dan lebih kuat lagi gitu. Saya dapat banyak banget dari pandangan teman-teman sekalian yang ada di sini ya, dari pengalaman pribadi ataupun juga dari insight sekitar yang kita dapatkan semua gitu. Dan mungkin ya, mewujudkan Kementerian PU yang lebih baik dan lebih kuat itu bukan hanya tanggung jawab dari pimpinan kita nih, bukan hanya dari Bapak Menteri kita, bukan hanya dari Bapak Sekjen kita gitu, tapi itu merupakan tanggung jawab dan tugas kita semua ya, ASN muda terutama gitu. Dan juga bukan soal siapa yang paling kompeten, siapa yang paling pintar nih, atau siapa yang paling tinggi jabatannya gitu. Tapi soal kita bisa kolaborasi, kita bisa punya semangat, punya inovasi yang baik gitu, dan punya komitmen juga gitu untuk bisa memberikan hal atau potensi terbaik kita gitu untuk membuat Kementerian PU lebih baik dan lebih kuat lagi dalam hal pelayanan untuk publik atau masyarakat. Seperti itu. Betul Mas, sepakat banget Mas saya dengan pendapat Mas Bukan tadi. Dari kebijakan yang lebih sinergis, kemudian adanya pelatihan SDM yang berkelanjutan, ada infrastruktur ramah lingkungan, kemudian hingga transformasi digital, semua bisa kita mulai dari langkah-langkah yang kecil Mas. Dan buat kita sebagai ASN muda, perubahan itu nggak harus nunggu arahan. Kita bisa jadi bagian dari solusi hari ini, dari peran kita masing-masing. Terus semangat, terus berinovasi, dan mari kita bangun Kementerian PU yang lebih baik, lebih kuat, dan relevan untuk menjaga untuk masa depan Indonesia. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih Terima teman-teman. kasih, Mas.